waktunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Dua warga desa Waiharu, pesisir barat bertaruh nyawa berenang menyeberangi sungai berarus deras akibat jembatan putus. Evakuasi dua pegawai pemerintah Kota Bandar Lampung yang terjebak dalam lift yang macet akibat listrik padam. Nah, ada satu lagi tinggi ya, sudah ya. Sudah semua. Pemuda pembawa senjata api untuk gagah-gagahan ditangkap polisi. Seorang pemuda warga Raja Basa Bandar Lampung ditangkap kedapatan membawa senjata api organik atau senjata api asli oleh polisi yang sedang berpatroli. Tersangka bernama Andika Pratama, umur 32 tahun. Dari tangan tersangka, polisi menyita satu pucuk senjata api, pistol jenis FN, lengkap dengan beberapa pelurunya. Tersangka ditangkap tidak jauh dari rumahnya. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap senjata itu dicuri tersangka dari lemari bapaknya yang kini masih buron. Alasan tersangka membawa senjata api untuk menjaga diri dan gagah-gagahan. Pada saat itu didapati satu pucuk senjata api jenis pistol beserta amunisi yang terselip di selipan celana sebelah kanan bagian belakang yang dipakai oleh yang bersangkutan. Senjata ini bukan senjata rakitan. Kita masih dalami dari mana asal senjatanya. Kalau menurut pengakuan dari pelaku, dia melihat senjata ini disimpan oleh orang tuanya atau bapaknya di lemari. Kemudian diambil sama yang bersangkutan. Bapaknya ini masih kita lakukan pencarian karena menurut informasi tidak ada di seputaran Lampung, tapi ada di luar Pulau Jawa. Bapak tersangka merupakan warga sipil dan merupakan residivis kasus perampokan. Kepemilikan senjata api itu diduga ada kaitannya dengan kejahatan bapak tersangka yang kini masih diburu. Pada kasus ini, polisi menjerat tersangka Andika Pratama dengan pasal 1 Undang-Undang Darurat tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api tanpa hak di muka umum. Ancaman hukumannya di penjara selama 10 tahun. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang tukang bangunan di Lampung Selatan Rabu siang ditangkap karena membobol rumah pengusaha pangkas rambut. Tersangka bernama Samsul Arifin ditangkap tanpa melawan di kediamannya di Desa Waiurang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap tersangka pernah bekerja sebagai tukang bangunan di rumah korban. Pencurian dilakukan tersangka saat rumah korban sedang kosong. Tersangka masuk ke rumah korban melalui atap dan menggasak uang sebesar 13 juta rupiah dari kamar korban. Baik yang uang pecahan 2.000, 5.000, 10.000 dan 1.000 rupiah ya. Oke. Terus uang itu rencananya untuk apa sama kamu, Sel? Ya untuk belanja-belanja aja. Belanja-belanja aja. Tali yang kamu dapat untuk turun ke rumahnya itu didapat dari mana? Ya dari samping. Dari samping mana? Di rumahnya Pak Tarmiji. Ke rumah dengan menggunakan alat bantu stiker. Kemudian pelaku masuk dengan menjebol plafon dengan memakai tali. Kemudian menuju lemari, tempat uang yang di rumah korban. Untuk pelaku sendiri ini sempat kerja di sana apa seperti apa nih, Pak? Ya sempat pelaku ini setelah kami interogasi memang 3 minggu sebelumnya itu memang menjadi pekerja di sana. Tersangka ditangkap sebelum menikmati uang hasil curiannya.
Uang hasil curian tersangka sebesar 13 juta rupiah itu kini disita polisi sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Tapi ada pun luka-luka kaki, tangan. Sejinak-jinaknya hewan peliharaan tetap harus diwaspadai. Jika tidak, maka bisa saja kita jadi korban serangan hewan peliharaan kita sendiri. Seperti yang dialami Tugirah, perempuan umur 60 tahun, warga desa Aji Jaya, Kecamatan Simpang Pematang, Mesuji. Ia jadi korban serangan kucing peliharaannya, hingga mengalami beberapa luka cakar dan gigitan kucing di kakinya. Peristiwa terjadi saat Tugirah memberikan makanan kucingnya yang di kandang. Kucingnya lepas dan langsung menyerangnya. Korban sempat dibawa ke rumah sakit oleh petugas Babin Kamtibmas, Polsek Simpang Pematang. Pada saat ibu ini akan memberikan makan kucing, tetapi lepas dari kandangnya, keluar gitu. Dan ketika akan diberi makan, diserang dan mengalami luka gigitan dan cakaran. Kurang lebih 10 gigitan dan cakaran. Terus kondisi nenek ini seperti apa, Pak? Untuk kondisi korban, untuk ibu ini, alhamdulillah kemarin dibawa ke klinik untuk melakukan pengobatan, kemudian dokter menganjurkan untuk berobat jalan karena sudah dilakukan tindakan medis dan diberikan suntik rabies. Dari hasil pemeriksaan medis, luka bekas serangan kucing tidak berdampak lebih fatal dan tidak terindikasi terpapar virus rabies. Untuk keselamatan keluarga dan warga, kucing yang menyerang korban kini dikandangkan dan tidak dilepas liarkan. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Fikarana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.